Halo adik-adik, ketemu lagi dengan channel Nelma Samsorini TV. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal matriks yang muncul di Simak UI. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Yuk kita mulai aja soal nomor 1. A adalah matriks 1, 1, min 3, 2, dan B min 1, 1, min 2, 1. Jumlah kuadrat nilai T yang memenuhi determinan A ditambah 2T B inverse sama dengan 1/10 adalah, oke, diketahui di soalnya, determinan dari A ditambah 2T B inverse sama dengan 1/10. Seperti ini ya. Oke, kita harus ingat dulu sifat dari determinan. Jika ada determinan dari A inverse, nah ini akan bernilai sama dengan 1 per determinan A, begitu ya. Nah, kita gunakan sifat ini untuk menyelesaikan soal kita. Berarti ini sama dengan 1 per determinan dari A ditambah 2T B sama dengan 1/10. Ya, ini artinya determinan A ditambah 2T dikali B ini sama dengan 10, begitu ya. Nah, kita tinggal cari dulu matriks A ditambah 2T dikali B ini. Di sini aja ya, A ditambah 2T dikali B sama dengan matriks A-nya 1, 1, min 3, 2 ditambah 2T dikali matriks B-nya min 1, 1, min 2, 1, seperti ini. Kemudian ini kita kerjakan 1, 1, min 3, 2 ditambah ini kalikan jadi min 2T, 2T, min 4T, 2T, seperti ini ya. Kemudian kita hitung, berarti ini 1 min 2T, 1 plus 2T, min 3 min 4T, terus 2 plus 2T. Nah, kita membutuhkan determinan dari matriks yang ini. Kita hitung determinannya, berarti tinggal AD min BC gitu kan. AD min BC itu berarti 1 dikurang 2T dikali dengan 2 plus 2T dikurang 1 plus 2T dikali min 3 min 4T. Nah, ini sama dengan 10, begitu ya. Ya, kita kerjakan. Ini kita kalikan pelangi ya. Berarti ini 2 ditambah 2T dikurang 4T dikurang 4T kuadrat dikurang ini 1 dikali min 3 min 3, 1 dikali min 4 min 4T, kemudian 2T dikali min 3 min 6T dikurang 8T kuadrat. Nah, ini kita selesaikan. Berarti 2 dikurang 2T dikurang 4T kuadrat min, ini jadi plus ya, plus 3, terus ini min 4T dikurang 6T min 10T, min 10T kali min jadi plus 10T ditambah 8T kuadrat sama dengan 0. Nah, kita dapat persamaan kuadrat, kita sederhanakan dulu ya. 4T kuadrat, oh bukan 0 ini, hati-hati ya. Berapa yo? 10, kan 10 ya di soal. Nah, ini sama dengan 10, begitu. Berarti ini 4T kuadrat, 10T dikurang 2T plus 8T, kemudian 2 ditambah 3, 5, 5 dikurang 10, min 5 sama dengan 0, begitu. Nah, yang jadi pertanyaan di soal ini adalah ini jumlah kuadrat semua nilai T. Nah, kita harus ingat kembali sifat dari perkalian dan penjumlahan akar. Persamaan kuadrat berarti itu ya. Kalau ada AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, dia memiliki akar-akar X1 dan X2, berarti X1 ditambah X2
sama dengan min B per A. Terus X1 dikali X2 sama dengan C per A. Nah, ini kita gunakan lagi. Katanya jumlah kuadrat semua nilai T. Itu artinya ini kan memiliki T1 dan T2 gitu ya. Jumlah kuadrat itu berarti T1 kuadrat ditambah T2 kuadrat. Nah, pakai sifat yang ada di persamaan kuadrat, berarti ini T1 tambah T2 kuadrat ditambah, dikurang 2 T1 dikali T2. Begitu. Kemudian ini kita masukkan T1 ditambah T2 adalah min B per A, berarti min 8 per 4 kuadrat dikurang 2 dikali C per A, berarti itu min 5 per 4 gitu ya. Kita hitung, berarti ini min 2 dikuadratkan 4 ditambah ini coret aja ya, 2, jadi 5 per 2. Seperti itu, ini sama dengan 13 per 2. Gimana? Mudah ya? Jadi jawabannya yang D. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ya, jika A adalah inverse dari matriks 1/3 dikali min 1, min 3, 4, 5, dan A dikali XY sama dengan 1/3 akan menghasilkan nilai X dan Y yang memenuhi 2X tambah Y sama dengan berapa? Nah, di soal ini diketahui kalau A inverse sama dengan 1/3 dikali min 1, min 3, 4, 5 gitu ya. Kemudian A dikali X, Y sama dengan 1/3. Nah, konsep dasar matriks yang digunakan di soal ini adalah jika diketahui A kali B sama dengan C, maka matriks B itu sama dengan A inverse dikali C, begitu ya. Kita terapkan ke soal kita. Berarti XY sama dengan A inverse dikali 1/3, seperti ini. A inverse-nya diketahui di soal, berarti 1/3 dikali min 1, min 3, 4, 5 dikali dengan 1/3, seperti itu ya. Berarti ini 1/3, kita kalikan matriksnya sehingga diperoleh min 10, 4 tambah 15, 19. Seperti ini. Berarti ini sama dengan min 10/3 terus 19/3. Begitu ya. Nah, di soal yang ditanyakan itu adalah 2X plus Y. Berarti ini 2 dikali min 10/3 ditambah Y-nya 19/3. Berarti sama dengan min 20/3 ditambah 19/3 sama dengan min 1/3. Ya, jadi jawabannya adalah B. Mudah ya? Oke, soal berikutnya. Pernyataan berikut yang benar mengenai matriks persegi A, B, dan C adalah. Nah, ini pernyataan konsep guys. Jadi kita harus mengecek antara opsi-opsinya dari A sampai E. Gitu ya. Sekarang kita cek aja untuk opsi yang A. Jika AB sama dengan AC, maka B akan sama dengan C. Seperti ini. Kita misalkan saja matriks A-nya itu sama dengan 2, 0, 1, 0. Matriks B-nya sama dengan 0, 0, 1, 1. Dan matriks C-nya sama dengan 0, 0, min 1, min 1. Kita cek pernyataannya. Apakah kita cari dulu AB ya. AB itu berarti 2, 0, 1, 0 dikali B-nya 0, 0, 1, 1. Seperti ini. Kita hitung berarti ini hasilnya 0, 0, 0, 0 gitu ya. Nah, sekarang kita cari AC. AC juga sama. 2, 0, 1, 0 dikali dengan 0, 0, min 1, min 1. Seperti ini. Begitu kita kalikan, ini juga menghasilkan 0, 0, 0, 0. Seperti itu. Otomatis, AB sama dengan AC. Nah, apakah ini akan menghasilkan B sama dengan C? Di sini jelas B tidak sama dengan C, ya kan? Nah, berarti ini adalah contoh penyangkal sehingga jawaban A jadi salah. Begitu. Kemudian, pernyataan yang B. Nah, ini bisa sekalian dengan contoh kita. Jika AB sama dengan 0, maka B sama dengan 0.
Oke, kita lihat ya. Matriks A itu bukan matriks 0. B juga bukan matriks 0. Tapi begitu mereka dikalikan, bisa menghasilkan matriks 0. Berarti tidak selalu. Berarti yang B ini juga salah. Begitu. Kemudian kita cek yang C gitu ya. A dan A transpose mempunyai diagonal utama yang sama untuk setiap matriks A. Nah, kita cek aja. Misalkan matriks A-nya itu adalah A, B, C, D. Seperti ini ya. Berarti A transposnya sama dengan transpose itu kan baris menjadi kolom. Berarti yang tadinya baris jadi kolom nih. A, B, C, D. Seperti ini kan. Nah, posisi diagonal utama di sini adalah yang ini. Ini diagonal utama. Diagonal utamanya adalah AD. Di sini juga diagonal utamanya juga adalah AD. Nah, berarti jawaban C yang betul. Gitu. Ya, soal selanjutnya. Diketahui A sama dengan 2 Z log B, A log 1 per Z 1 merupakan matriks singular. Maka A log B kuadrat A ditambah Z log A dikali B log Z kuadrat sama dengan berapa? Nah, di sini ada kalimat matriks singular. Itu artinya apa? Determinannya sama dengan 0. Oke? Determinan sama dengan 0. Nah, kita sekarang cari determinannya ya. Karena A-nya singular, berarti determinan A sama dengan 0. Atau bisa juga kita nulisnya gini ya, determinan A sama dengan 0. Determinan A adalah A dikali D, 2 dikurangi B dikali C. Z log B dikali A log 1 per Z. 1 per Z-nya kita bisa tulis Z pangkat min 1 seperti ini ya. Sama dengan 0. Kemudian ini negatifnya bisa kita pindahkan ke depan jadi 2 ditambah. Nah, aku mau nulisnya dibalik boleh ya. 2 log Z dikali dengan Z log B sama dengan 0. Di sini dengan menggunakan sifat logaritma berarti kita memperoleh 2 ditambah A log B sama dengan 0. Artinya A log B sama dengan negatif 2. Begitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah A log B pangkat 3 dikali A ditambah Z log A dikali B log Z kuadrat. Nah, ini bisa kita selesaikan. Perkalian logaritma itu menjadi penjumlahan ya. Berarti ini B pangkat 3 ditambah A log A. Nah, yang ini pakai cara yang tadi, 2-nya kita pindahkan ke depan. Berarti 2 dikali, kita tulis B log Z dulu. Dikali dengan Z log A. Seperti ini. Kemudian ini pangkat bisa pindah ke depan juga. 3 dikali A log B ditambah A log A sama dengan 1 ditambah 2. Ini menggunakan sifat dari logaritma. Jadi apa? Ya B log A. Seperti ini ya. Nah, kita sudah tahu nih. A log B itu adalah min 2. Kita substitusi ke sini. Jadi diperolehnya 3 dikali min 2 ditambah 1 ditambah 2 dikali, nah B log A sama dengan, kalau A log B sama dengan min 2 berarti kan B log A itu sama dengan min 1 per 2 ya. Kita kalikan saja langsung, ini min 1 per 2 begitu. Berarti ini sama dengan min 6 tambah 1 dikurang 1. Jadi jawabannya sama dengan min 6. Jadi jawabannya adalah yang B begitu ya. Oke, diketahui matriks A 2 kali 2 dengan A IJ sama dengan I kali J, B seperti ini, C seperti ini. Pernyataan berikut ini yang benar adalah, aku ada trik. Kita cari dulu matriks A-nya gitu ya. Matriks A-nya kan berarti ini adalah A11, A12, A21, ini A22 gitu. Nah, katanya AIJ dengan I dikali J.
Nah, berarti matriks A itu bisa kita tuliskan 1 dikali 1, 1. Ini 1 dikali 2, 2. 2 dikali 1, 2. 2 dikali 2, 4. Nah, ini matriks A. Dengan cara yang sama juga kita bisa mencari matriks B. Berarti matriks B-nya itu sudah ketahuan ya. Matriks B adalah 0, min 1, 1, 0. Nah, matriks C-nya adalah mutlak dari I dikurangi J. Berarti 1 dikurang 1, 0. 1 dikurang 2, min 1, tapi mutlaknya jadi 1 ya. Terus 2 dikurang 1, 1, mutlaknya 1. Kemudian 2 dikurang 2, 0. Nah, ini matriks C. Kita akan mengecek apakah pernyataan 1, 2, 3, 4 ini benar atau tidak. Kita coba yang pertama dulu. A plus B sama dengan C plus D. Maka D itu adalah matriks ukuran 2 kali 2 dengan I kali J. I kali J berarti kan mirip dengan yang A ya. 1, 2, 2, 4. Nah, apakah ini benar? Kita cari dulu A plus B-nya. A plus B berarti kan 1, 2, 2, 4. Ditambah matriks B-nya 0, min 1, 1, 0. Ini dijumlahkan jadi 1, 1, 3, 4 gitu ya. Kemudian C plus D. C plus D, C-nya 0, 1, 1, 0. Ditambah D-nya 1, 2, 2, 4. Nah, ini jelas berbeda ya, tapi kita hitung aja deh. 1, 3, 3, 4. Nah, ini tidak sama ya, berarti yang nomor 1 salah. 1 salah berarti yang 3 juga salah, tidak usah dicek. Kemudian yang kedua. Yang kedua itu jika A kali B sama dengan X dikali C, maka X-nya itu adalah matriks negatif dari IJ. Negatif dari IJ itu kan berarti min 1, min 2, min 2, min 4. Gini ya. Kita cari dulu A kali B-nya. Matriks A dikali B berarti 1, 2, 2, 4. Dikali dengan 0, min 1, 1, 0. Hasilnya adalah 2, min 1, 4, min 2. Seperti ini. Kemudian kita cari X kali C. X-nya itu masukin aja ya. Min 1, min 2, min 2, min 4. Dikali dengan matriks C-nya 0, 1, 1, 0. Seperti ini. Nah, ini menghasilkan min 2, min 1, min 4, min 2. Nah, dari sini sudah terlihat kalau AB tidak sama dengan XC. Ini tidak sama dengan ya. Berarti yang nomor 2 juga salah. A adalah matriks singular. Nah, kalau yang pernyataan keempat ini bisa kita cari. Matriks singular itu adalah matriks yang tidak memiliki inverse. Artinya, determinannya itu sama dengan 0. Determinan A berarti 4 dikurang 4 sama dengan 0. Ya, berarti yang nomor 4 saja yang betul. Jadi jawabannya adalah yang D, gitu ya. Oke, soal berikutnya, jika persamaan matriks D inverse dikali B inverse dikurang D inverse dikali C inverse sama dengan A tidak sama dengan 0, maka pernyataan berikut setara dengan, ada 4 pernyataan di sini, kita harus mengecek apakah pernyataan mana sajakah yang benar ya. Untuk konsep yang akan digunakan, kita menggunakan konsep perkalian matriks yang diinverskan. Jadi misalkan ada A dikali B, kemudian diinverskan, ini kan sama dengan B inverse dikali A inverse gitu ya. Kita terapkan ke soal, D inverse dikali B inverse dikurang D inverse dikali C inverse sama dengan A. Nah, ini kan menjadi B dikali D inverse dikurang C dikali D inverse sama dengan A. Nah, karena A-nya tidak sama dengan 0, berarti kita dapat kesimpulan BD tidak sama dengan CD. Begitu ya. Berarti yang satu salah. Satu salah, otomatis yang nomor 3 juga salah. Sekarang kita tinggal mengecek yang nomor 2. Nah, untuk yang nomor 2 ini, kita sudah tahu kalau BD tidak sama dengan CD.
Apakah bisa diambil kesimpulan bahwa B itu sama dengan C? Tentu tidak ya. Berarti yang nomor 2 juga salah. Nah, nomor 4, sekarang kita cek apakah yang nomor 4 itu adalah pernyataan benar. Oke, di soal diketahui D inverse dikali B inverse dikurang D inverse dikali C inverse sama dengan A. Kemudian ini kanan kiri sama aku mau dikalikan dengan matriks D. Boleh dong ya? Ini dikalikan dengan matriks D, yang ini juga dikalikan dengan matriks D. Kita operasikan D dikali D inverse, D dikali D inverse dikali B inverse dikurang D dikali D inverse C inverse sama dengan D dikali A. D dikali D inverse adalah identitas. Identitas dikali B inverse adalah B inverse. Ini juga identitas ya, yang ini. Nah, berarti identitas dikali C inverse berarti min C inverse sama dengan D kali A. Terbukti, berarti jawabannya adalah 4. 4 itu adalah D. Oke, diketahui matriks A sama dengan 2, 1, 3, 5. Maka matriks B yang memenuhi A ditambah B transpose sama dengan A dikurangi B dulu, baru ditransposkan adalah, di sini kita menggunakan konsep dari sifat transpose matriks. Jika ada A dikurangi B, kemudian kita transposkan, ini nilainya akan sama dengan A transpose dikurangi B transpose, begitu ya. Nah, kita lanjutkan ke soal. A ditambah B transpose sama dengan A min B transpose itu bisa kita ubah menjadi A transpose min B transpose seperti ini. Terus B transpose kita tinggal pindah ruas, berarti 2B transpose ya, sama dengan A transpose dikurangi A. Di sini kita cari dulu A transpose itu baris menjadi kolom. Berarti ini penulisannya menjadi seperti ini ya. Dikurangi A-nya 2, 1, 3, 5. Kita hitung. 2 dikurang 2, 0. 2 min 2, 0. Ini adalah 2B transpose. Berarti B transpose-nya kita bagi 2 aja, 0, 1, min 1, 0. Yang ditanya adalah matriks B guys. Berarti tinggal si B transpose ini kita transposkan lagi. Kita transposkan lagi, jadinya 0, min 1, 0. Nah, seperti ini. Jadi jawabannya adalah yang E. Itu ya, udah ya. Soal berikutnya. Jika A sama dengan 2, 1, 0, 4 dan B adalah matriks min 3, min 6, maka A pangkat 6B sama dengan berapa? Nah, ini ada sedikit trik, caranya seperti ini. Kita cari dulu A dikali B-nya dulu. Berarti ini kan 2, 1, 0, 4 dikali dengan matriks B. B-nya itu min 3, min 6, gitu kan? Nah, berarti ini sama dengan 2 dikali min 3 min 6, 1 dikali min 6 jadi min 6, 0 dikali min 3 0, 4 dikali 6 min 24. Jadi kan matriksnya ini min 12 min 24 ya. Nah, kemudian ini bisa kita sederhanakan. Kita keluarkan 4, berarti di dalamnya itu min 3 min 6 seperti ini. Ini artinya 4 dikali, dan ini kan matriks B ya. Nah, bisa ditulis begini, 4 dikali B. Jadi, bisa kita tarik kesimpulan kalau A itu akan sama dengan 4. Gitu ya. Nah, pada soal ini yang ditanya adalah A pangkat 6 dikali B. A-nya kita masukkan guys, 4 pangkat 6 dikali B. Karena nggak ada jawabannya ya, 4 itu adalah 2 dikali 2. Salah. 2 dipangkatkan 2. 2 dipangkatkan 2. Dipangkatkan lagi 6 dikali B. Berarti ini kan sama dengan 2 pangkat 12 dikali B. Begitu ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Jika A sama dengan 26 min 13, maka determinan dari 6A pangkat 3 sama dengan berapa? Nah,
Di soal ini kita menggunakan konsep dari sifat determinan. Sifat determinan apa saja yang akan digunakan? Yang pertama, jika kita mencari A pangkat N, determinan dari A pangkat N sama dengan determinan A dipangkatkan N. Kemudian, kalau ada determinan dari K dikali A, ini akan sama dengan K pangkat N dikali determinan A. Nah, kalau di sini N-nya itu adalah ordo matriksnya. Gitu ya. Oke, sekarang kita langsung ke soal determinan dari 6A pangkat 3 sama dengan, nah karena ordo matriks A-nya adalah 2 kali 2, berarti ini 6 kali 2 dikali determinan A pangkat 3, begitu kan? Berarti 6 pangkat 2, karena ini mintanya diperkecil di opsinya, berarti kita bisa bentuk jadi 2 dikali 3 pangkat 2 dikali determinan A, AD min BC. Determinan A-nya di situ kan 6 dikurang min 6. Jadi sama dengan 12 gitu ya. Berarti ini kan 12 pangkat 3 gitu guys. Nah, kita perkecil juga. Ini kan menjadi 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 12 itu adalah 2 kuadrat dikali 3. Dipangkatkan lagi 3. Jadi 2 kuadrat dikali 3 kuadrat dikali 2 pangkat 6 dikali 3 pangkat 3, sehingga ini menjadi 2 pangkat 8 dikali 3 pangkat 5. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal terakhir pada video kali ini, jika A adalah matriks berukuran 3 kali 3 dan determinan A sama dengan negatif 3, maka determinan dari 2A sama dengan berapa? Nah, ini menggunakan sifat determinan yang sebelumnya. Ditanyakan adalah determinan dari 2A. Nah, matriks A-nya itu ukuran 3 kali 3, berarti 2 pangkat 3, pangkat ordonya ya, dikali determinan A. Ini sama dengan 8 dikali determinan A adalah min 3. Berarti jawabannya adalah min 24. Nah, mudah ya. Oke adik-adik, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe dan tetap semangat ya. Bye!